Nama saya Nabila Rosanursa Fitri. Saya mahasiswa gizi Uniwalusma Semarang yang sedang melaksanakan praktik kerja gizi klinis. Nah, untuk waktu ini saya akan melaksanakan konseling gizi. Yang pertama, kalau boleh tahu untuk identitasnya, namanya siapa? Afia. Untuk alamatnya? Jambi Jawa Barat. Kalau untuk tanggal lahirnya? 25 Februari 2002. Untuk pekerjaannya? Siswi SMK kelas 12. Untuk usianya berarti 18 tahun ya. Untuk berat badannya 58 kilo. Kalau untuk tinggi badannya 157. Pernah punya riwayat penyakit? Pernah. Apa? Asam lambung. Untuk keluhannya apa ya? Keluhannya rasa nyeri, mual, Nyeri perut ya? Mual sama pusing. Untuk selanjutnya, untuk riwayat makan ya. Ya. Hari Sabtu. Kalau untuk makan sehari-hari teratur? Tidak. Kenapa? Karena kalau pagi nggak kurang nafsu. Kalau untuk asupan kemarin di hari Jumat itu masih ingat ya? Masih. Kalau untuk pagi sarapan atau tidak? Tidak. Kalau untuk makan camilan setelah sarapan? Tidak juga. Kalau untuk makan siangnya? Makan apa? Nasi sayur. Nasinya berapa? 2 centong. 2 centong ya. Untuk sayurnya apa aja? Tempe, krecek, sama buncis. Itu kira-kira berapa ukurannya? setengah mangkuk ya. Kalau untuk camilan setelah makan siang gitu? Enggak juga. Kalau untuk makan malam makan telur puyuh. Terus telur puyuhnya berapa? 4 butir. Terus bakso bakar. Bakso bakarnya 4 butir juga. Terus apa lagi? Sosis berapa? 1 buah. Terus Martabak ya berapa? 3 potong. Terus apa lagi? Sama sup balungan 1 mangkuk. Berarti untuk malam tidak makan nasi sama sekali ya? Kalau konsumsi buah dan sayurnya berarti jarang ya? Kalau buah apa yang paling disukai? Paling disukai pir. Kalau untuk konsumsi air putih jarang ya. Apa mungkin ada minuman yang lebih disukai? Ada. Apa? Minuman kemasan seperti kopi sama bisa. Minuman kemasan. Kalau tidak sarapan berarti udah terbiasa tidak sarapan ya? Tidak. Berarti rasanya biasa aja atau nggak enak perutnya kalau misalnya nggak sarapan? Kadang suka nyeri. Untuk tidak
sarapannya itu bisa tiap hari atau pernah juga tetap sarapan? Tetap kadang, cuma jarang. Jarang ya, lebih banyak yang enggak sarapannya ya. Minta waktunya sebentar ya. Jadi gini Mbak Pia, ini kan untuk berat badannya kan 58 kilo, untuk tinggi badannya 157 cm. Nah, ditemukan indeks massa tubuh itu 23,5. Nah, itu termasuk kategori status gizi normal. Nah, untuk berat badannya itu, berat badan idealnya itu 51,3 kilo. Nah, berarti ini termasuk berat badan lebih. Nah, untuk rekomendasi pola hidupnya itu yang pertama, mengasup zat gizi sesuai kebutuhan. Untuk kedua, makanan tidak mengandung bumbu yang tajam. Yang ketiga, batasi makanan pedas. Untuk yang keempat, pola makan diatur. Untuk yang kelima, konsumsi buah dan sayur. Untuk yang keenam, melakukan aktivitas fisik kurang lebih 15 menit 3 kali dalam seminggu. Untuk yang ketujuh, memantau berat badan. Nah, untuk kebutuhan Mbak Pia sendiri itu kalorinya itu sekitar 1730,32 kilokalori. Nah, untuk proteinnya itu 63,87 gram. Nah, untuk lemaknya itu 47,31 gram, dan untuk karbohidratnya itu 255,5 gram. Nah, untuk pembagian rekomendasi asupan makan dan pola makan tiap harinya itu, untuk yang sarapan itu lebih baik jam 6 sampai jam 8 pagi. Nah, isinya itu nasi atau pengganti itu 200 gram atau 2 centong. Untuk yang lauk hewani, lauk nabati, sayuran, buah, minyak itu disesuaikan. Nah, untuk selingannya itu setelah sarapan itu minimal jam 10 pagi, itu bisa diisi puding dan lain sebagainya. Untuk makan siang jam 12 sampai jam 13 itu sama kayak sarapan, dan untuk selingannya jam 16 itu bisa risol atau salad atau apa. Nah, untuk makan malamnya itu jam 18 sampai jam 19. Itu sesuai sama pas sarapan sama makan siang. Nah, untuk selingannya itu jam 9. Misal kalau takut kegendutan itu bisa diganti dengan susu skim atau makanan ringan yang lain. Gimana Mbak Pia, sudah paham ya untuk rekomendasi dietnya? Nah, ini rekomendasi diet yang saya sarankan itu adalah diet gizi seimbang. Jadi di sini tuh ada leaflet diet gizi seimbang. Nah, diet gizi seimbang itu adalah
diet atau pemberian makanan yang dikonsumsi oleh individu sehari-hari yang beraneka ragam dan memenuhi 5 kelompok zat gizi dalam jumlah yang cukup, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Itu ya. Nah, untuk selanjutnya itu di diet gizi seimbang itu ada yang namanya pedoman gizi seimbang. Itu berbentuk seperti ini. Nah, ini mencuci tangan sebelum makan, terus beraktivitas fisik, terus habis itu mengkonsumsi minum air putih 8 gelas minimal sehari ya. Nah, untuk 4 pilar gizi seimbangnya itu yang pertama ada mengkonsumsi makanan beragam, membiasakan perilaku hidup bersih, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal. Mempertahankan berat badan ideal ini dengan mengasup kebutuhan zat gizi sesuai kebutuhan dan dengan melakukan aktivitas fisik. Jadi balance gitu loh, seimbang antara mengasup dan mengeluarkan energi. Nah, untuk selanjutnya itu ada pesan umum gizi seimbang. Ini ada 10, yaitu syukuri dan nikmati aneka ragam makanan, banyak makan sayuran dan cukup buah-buahan, biasakan konsumsi lauk yang